Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Miss Palupi, perkenalkan saya mahasiswi bernama Dwi Putri dengan NIM 878168645. Saya akan mempresentasikan tugas diskusi 8 saya, yaitu yang pertama membuat daftar nama pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari dalam bahasa Inggris. Jelaskan kapan dan mengapa Anda memakainya. Di belakang saya sudah ada contoh gambar dari perempuan yang sudah menggunakan daster. Daster biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari di dalam rumah. First outfit, duster. When do I wear a duster? I wear a duster when I am inside the house. Every day I wear a duster inside the house to do all the activities inside my house. Saya ulangi. When do I wear a duster? I wear a duster when I am inside the house. Every day I wear a duster inside the house to do all the activities my house. Translate. Kapan saya menggunakan daster? Saya menggunakan daster saat saya berada di dalam rumah. Setiap hari saya menggunakan daster dalam rumah untuk melakukan semua kegiatan di dalam rumah saya. Kita lanjut. Why do I wear a duster? Because the material of the duster is made of cotton, which is comfortable and not hot, so it can be used for activities inside the house. Saya ulangi. Why do I wear a duster? Because the material of the duster is made of cotton, which is comfortable and not hot, so it can be used for activities inside the house. Translate. Mengapa saya menggunakan daster? Karena bahan dari daster terbuat dari bahan katun yang nyaman dan tidak panas, sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas di dalam rumah. Kita lanjut untuk pakaian kedua. Second outfit, gamis dress. When do I wear a gamis? Berikut adalah gambar dari wanita yang menggunakan gamis. Kita ulangi. When do I wear a gamis? I wear a gamis when I attended religious studies or weddings. Kita ulangi. When do I wear a gamis? I wear a gamis when I attend a religious studies or weddings. Translate. Saya menggunakan gamis saat saya sedang mengikuti acara pengajian ataupun kondangan. Kita lanjut. Why I wear gamis? Because the gamis is modest clothing for Muslim women. Because the gamis is closed and is usually worn for events outside the home, such as religious studies or invitation. Saya ulangi. Why I wear gamis? Because the gamis is modest clothing for Muslim women. Because the gamis is closed and is usually worn for events outside the home, such as religious studies or invitation. Translate. Karena gamis adalah pakaian wanita muslim yang sopan, karena pakaian gamis tertutup dan bisa digunakan untuk acara di luar rumah seperti pengajian ataupun kondangan. Kita lanjut untuk pakaian yang ketiga. The third outfit is casual clothes. The third outfit is casual clothes atau pakaian santai. When do I wear a casual clothes?
I usually wear casual when I go to the market or to take the children to school. Kita ulangin. When do I wear a casual clothes? I usually wear casual when I go to the market or take the children to school. Translate. Saya biasa menggunakan baju santai saat saya pergi ke pasar atau mengantar anak-anak ke sekolah. Kita lanjut. Why? I wear casual. Casual clothes are very comfortable to wear for outdoor activities. Usually my casual clothes are trousers, shirts, and headscarf. Kita ulangin. When I wear casual clothes are very comfortable to wear for outdoor activities. Usually my casual clothes are trousers, shirts, and headscarf. Translate. Baju casual sangat nyaman digunakan untuk kegiatan di luar rumah. Biasanya pakaian casual saya berupa celana bahan, kemeja, dan jilbab. Demikian tugas 1 yang membuat daftar nama pakaian yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan di tugas kedua, yaitu poin-poin yang ada di video Why School is Important. Buat tugas dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan mengapa pentingnya sekolah menurut video tersebut. Yang kedua, tentang pentingnya sekolah menurut pendapat saya. Dan yang ketiga, poin-poin yang ada di dalam video. Yang pertama adalah poin penting yang ada di dalam video yang sudah saya cermati, yaitu menjaga kesehatan kita agar tidak mengganggu aktivitas di sekolah, seperti contoh anak yang di dalam video tersebut yang terkena asma. Kita bisa mencari tahu kenapa penyebabnya anak itu asmanya bisa kumat. Biasanya orang-orang yang terkena asma itu ada alergi dari udara ataupun makanan. Dari sana sebagai pihak orang tua untuk menjaga anaknya agar bisa terhindar dari penyakit asma yang terus-menerus sehingga mengganggu kegiatannya di sekolah. Terus yang kedua, di sini peran orang tua juga sangat penting untuk keberhasilan pendidikan anak, yaitu menjaga kesehatannya, memberikan dukungan moral apabila yang terjadi dalam kasus video tersebut, yaitu memberi dukungan kepada si anak karena si anak sudah mulai merasa tidak nyaman karena sering bolos sekolah karena sakitnya. Sebagai orang tua memberikan dukungan moral, menyemangatinya dan meyakinkannya agar dia bisa sehat kembali dan bisa melakukan aktivitasnya di sekolah. Yang ketiga, semangat belajar meski sudah banyak yang tertinggal. Di sini kita balik lagi ke diri kita sendiri atau ke anak tersebut untuk kembali semangat dan yakin kalau dia bisa mengejar semua ketinggalan-ketinggalan pelajarannya selama ini. Dan yang selanjutnya adalah rajin belajar agar bisa mengejar ketinggalan akibat banyak absen di sekolah karena sakitnya tersebut. Jadi si anak tersebut setelah sehat dia harus rajin belajarnya, harus bisa mengejar ketinggalan-ketinggalannya, diikutsertakan orang tua sebagai pendukungnya agar bisa si anak mengejar ketinggalan yang sudah terlewati waktu dia sakit. Terus yang selanjutnya adalah jelaskan pentingnya sekolah menurut video tersebut. Kita lihat dari video tersebut ya, yaitu video tentang why school is important. Yang ada di video tersebut yaitu kendala dari si anak yang sakit karena asma. Jadi kita bisa menjelaskan pentingnya sekolah menurut video tersebut.
Yang pertama yang saya lihat adalah hal penting yang ada di video tersebut adalah karena dengan bersekolah kita dapat mengejar cita-cita kita. Dengan sekolah kita dapat melakukan prestasi yang membanggakan untuk orang tua, dan dengan bersekolah kita dapat membaca, menulis, dan berhitung. Dan tentunya akan mengurangi buta aksara di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah tentang pentingnya sekolah menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama adalah pendidikan itu sangat penting untuk semua kalangan masyarakat. Karena dengan bersekolah kita dapat menemukan hal baru dan juga tentunya dapat berguna untuk diri kita sendiri. Apa itu yang tadinya kita tidak tahu tentang dunia luar, kita jadi tahu. Tentang ilmu yang belum kita tahu, kita pun menjadi tahu. Itulah pentingnya bersekolah. Di sana selain kita belajar, kita juga dapat bersosialisasi dan juga mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah dengan bersekolah kita sudah mengikuti program pemerintah tentang buta aksara. Nah, di sini masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di sekolah. Itu karena kurangnya pendidikan dari orang tuanya, bisa jadi sehingga si anak pun kurang memahami apa yang harus mereka lakukan. Buta aksara di Indonesia jumlahnya semakin menurun karena banyak kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk pentingnya bersekolah dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikanlah yang membedakan kita dengan manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena orang-orang yang berpendidikan memiliki pemikiran dan cara hidup dan pandang yang berbeda dibanding orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Dengan berpendidikan, kita bisa meningkatkan taraf hidup kita, mengangkat derajat kita, dan dapat membanggakan keluarga kita. Selanjutnya, pendidikan sangat penting untuk masa depan. Tentu saja sangat penting untuk masa depan kita, karena di dunia pendidikan kita dapat belajar banyak hal, dari mulai ilmu pengetahuan, bersosialisasi, ataupun ikut dalam suatu forum yang dapat membuat kita lebih berkembang lagi. Demikianlah dari saya pendapat saya tentang diskusi 8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan diskusi di sesi 8 terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.